Biar pujian ini menjadi sebuah ungkapan yang jujur, yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami ingin mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Mengenal-Mu bukan kata orang. Mengenal-Mu bukan mendengar pendapat orang. Tetapi kami ingin mengenal secara pribadi dengan-Mu. Menikmati kehadiran-Mu siang hari ini. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengenal Engkau secara otentik, utuh. Tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun juga. Kehadiran yang otentik, kehadiran-Mu yang otentik. Itu yang kami rindukan ada di tengah-tengah kami. Dan Kau mengetahui pujian ini adalah jeritan hati kami. Kerinduan kami, hasrat kami. Untuk kami lebih mengenal pribadi-Mu. Hidup kami tidak akan punya nilai apa-apa tanpa kami mengenal-Mu dengan benar. Tanpa kami mengenal-Mu dengan sebuah pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau. Biarlah sore hari ini Tuhan, siang hari ini kami ingin nikmati Engkau Tuhan. Tatkala kami duduk, Engkau bicara seperti seorang bapa yang bicara kepada anak-anak. Yang memberikan pengertian-pengertian yang baru. Pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau. Hati kami telah terbuka. Hati kami sedia untuk Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Bicara untuk kami semua. Dan kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus yang luar biasa saudara. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya percaya bisa lebih keras dari ini saudaraku. Shalom. Itu dia, ada kehidupan. Senang sekali saudara. Jadi ada tanda-tanda kehidupan. Apalagi setelah makan siang semangatnya kan beda saudara. Dan terima kasih untuk koordinator ibadah dan pimpinan ministry di tempat ini untuk percayakan saya bisa mengambil bagian yang terbaik hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan juga menyapa untuk mereka yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Adalah sukacita ketika kita masih diizinkan oleh Tuhan bisa beribadah bersekutu seperti ini. Karena akan ada satu kali kelak kita akan terpisahkan satu dengan yang lain saudaraku. Apapun juga keadaan sedekat apapun juga satu kali akan ada kata pemisahan. Saudara. Nah bagaimana ketika gereja diperhadapkan, orang-orang percaya diperhadapkan dengan kata perpisahan atau pemisahan. Dengan situasi hari-hari ini ada perlunya saudara dan saya mulai memiliki ketajaman spiritual, kepekaan rohani untuk melihat situasi yang terjadi. Menunjukkan bahwa ada begitu banyak nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang sedang digenapi. Bukan tergenapi, tapi sedang digenapi. Artinya kenapa ada beda digenapi dengan tergenapi? Kesannya kalau tergenapi sekonyong-konyong tiba-tiba. Tidak disangka-sangka. Tapi firman Tuhan sedang digenapi. Begitu banyak nubuatan di dalam Alkitab yang hari-hari ini sedang digenapi. Dan begitu banyak juga fenomena alam yang memberikan konfirmasi tentang penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Nah, pada siang hari ini ingin bicara tentang I found you. Aku menemukanmu.
Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dari ayat yang ke-45. Yohanes pasal yang pertama dari ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Kalau tidak keberatan, mari sama-sama kita membacanya supaya saudara bisa mendengar suara saudara dan memperkatakan perkataan firman, karena firman timbul dari pendengaran perkataan firman Tuhan. Jadi iman kita akan ditimbulkan, iman kita akan muncul di hari-hari ini di tengah situasi yang tidak baik. Justru iman kita semakin kuat karena firman. Satu-satunya produk yang tidak tergoncangkan di alam semesta ini adalah firman. Gitu. Semua apapun yang ada di dalam dunia ini akan tergoncangkan. Tapi firman Tuhan satu iota pun dia tidak akan tergoncangkan, saudara. Itu sebabnya kita berdiri berdasarkan landasan firman Tuhan. Sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ada makna dikatakan kutemukan. Makna ini memiliki pemahaman bukan hanya sekedar ada sebuah sukacita menemukan sesuatu yang hilang ditemukan kembali. Bukan ketika saudara mencari harta benda maka saudara berkata aku sudah menemukan dan Anda bersukacita. Bukan itu. Makna kutemukan jauh lebih daripada itu karena sebuah penantian ratusan tahun untuk menemukan yang namanya Sang Mesias. Jadi penantian yang panjang untuk murid-murid, penantian yang panjang untuk orang-orang Israel di zaman itu. Mereka hanya mendengar ada nubuatan sejak mulai dari zaman Abraham, sejak mulai dari zaman Musa. Ada dikatakan akan lahir seorang Mesias, akan lahir seorang juru selamat. Hampir setiap dari kitab perjanjian lama, 39 kitab dalam perjanjian lama, setiap kitab memiliki nubuatan tentang hadirnya Sang Mesias. Kitab Kejadian pasal yang ketiga dari ayat 15-16 dituliskan bahwa keturunan ular ini akan diremukkan kepalanya dan ular keturunan ini akan meremukkan tumitnya. Dan nubuatan itu bicara tentang proses hadirnya Sang Mesias. Hal yang sama di dalam kitab Kejadian. Nubuatan juga tentang bagaimana seorang anak yang dikorbankan. Sebuah nubuatan gambaran tentang Sang Mesias yang akan hadir. Dalam kitab Keluaran nubuatan tentang bagaimana akan ada ketika seseorang melihat ada ular tembaga ditinggikan. Di sana setiap mata yang memandang kepada ular tembaga itu akan diselamatkan. Hal yang sama yang akan disampaikan dalam kitab Imamat. Bahwa dia imam besar agung yang menghapus dosa dunia. Diteguhkan dalam suratan Ibrani. Hal yang sama dari setiap kitab menceritakan tentang nubuatan Sang Mesias. Penantian yang sangat panjang, tapi ketika hadirnya Yesus setelah sebuah proses perjalanan, dia hadir. Di mana ada sebuah kerumunan, ada sebuah keramaian di sana. Pelayanan dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes memiliki kedekatan secara biologis dengan pribadi Yesus. Di mana ibu daripada Yohanes Pembaptis adalah Elizabeth. Elizabeth dengan Maria ibu daripada Yesus adalah kakak beradik. Jadi memiliki mungkin secara genetika, melihat fisik memiliki kesamaan, ada beberapa kesamaan-kesamaan. Karena dari garis keturunan, oh ya ini masih ikatan keluarga. Memiliki genetika, kemiripan. Pada saat itu
Yohanes Pembaptis. Alkitab menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Ada predikat tentang Yohanes Pembaptis. Namanya Yohanes, tapi predikatnya ada pembaptis. Kenapa dia dikatakan pembaptis? Karena dia hadir di tengah kondisi bangsa Israel dalam kondisi degradasi moral. Sehingga dia bicara tentang repentance, dia bicara tentang bertobatan. Dia bicara tentang kebenaran, dia bicara tentang sebuah nubuatan hadirnya Sang Mesias yang memberikan keselamatan. Tetapi sebelum hadirnya Mesias, dia katakan dialah yang dinubuatan dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan. Maka dikatakan ada seorang yang akan berseru-seru di padang belantara, di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Kalimat nubuatan itu ditujukan untuk seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Sehingga dia yang membuka jalan untuk hadirnya Sang Mesias. Dia mengumpulkan orang-orang. Setelah hadirnya Yesus, maka Yohanes untuk pertama kali dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tahu ini saudaranya. Tapi dia melihat dalam perspektif ilahi. Dia melihat dalam rancangan Tuhan. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya bicara tentang ini kedekatan secara biologis. Karena itu adalah my cousin, sepupuku. Bukan. Tapi dia sedang bicara tentang inilah yang direncanakan Allah. Hadirnya Sang Mesias yang sekian ratus tahun dalam sebuah penantian. Ayub juga mendapatkan nubuatan penebusku. Aku tahu penebusku hidup. Hal yang sama, Daud juga menubuatkan tentang hadirnya penyelamat. Gitu. Hampir setiap kita. Sampai tiba waktunya Yesus hadir. Pada saat Yesus hadir, maka Yohanes mulai berkata, lihat anak domba Allah. Dalam sebuah percakapan orang mulai mencari tahu siapa dia. Maka Filipus yang sebelumnya berjumpa ditemukan oleh pribadi Yesus. Dalam sebuah pelayanan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia. Kenapa? Karena sebelumnya Filipuslah yang ditemukan lebih dulu oleh Yesus. Dari sekian manusia yang hadir hari itu. Dari sekian banyak orang yang hadir dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka mata Yesus tertuju kepada seorang yang bernama Filipus. Dari sekian banyak orang, sekian ratus orang, mungkin ada sekian ribu orang. Yesus memilih ada 12 orang. Dia menemukan orang pertama yang bernama Andreas. Andreas mengajak saudaranya yang bernama Simon Petrus atau Kefas. Lantas dia berjumpa dengan seorang yang bernama Yohanes, Yakobus, kakak beradik. Nah ini kembali lagi ada seorang yang bernama Filipus. Dia memiliki seorang sahabat yang bernama Nathanael. Nathanael ini memiliki arti yaitu murni. Tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya, tidak ada kemunafikan. Bahkan dia diberikan gelar itulah Israel sejati. Nathanael artinya Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, dalam sebuah kemurnian. Dan Filipus memperkenalkan, aku sudah menemukan, kami sudah menemukan dia. Yang disebutkan dalam kitab Taurat, yang disebutkan dari para nabi tentang nubuatan hadirnya. Dan dia sudah hadir. Sehingga ada rasa sukacita, ada kegirangan tersendiri. Bukan hanya sekedar dia menemukan harta benda. Bukan hanya dia menemukan harta karun. Bukan hanya dia menemukan kekayaan yang sifatnya fana. Tapi dia menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dinanti-nantikan ratusan tahun. Ratusan tahun. Bahkan diperkirakan itu mencapai 1200 tahun. Dalam sebuah penantian.
Nubuatan-nubuatan. Yesaya 700 tahun. Musa, Abraham. Kalau ditarik lagi dari kisah tentang Kejadian pasal 3 ayat hingga 15. Itu ribuan tahun. Nubuatan itu dinanti-nantikan. Kapan penggenapan? Sampai akhirnya hadirlah pribadi Yesus. Yang uniknya adalah Yesus hadir bukan hanya untuk ditemukan. Tapi Yesus hadir untuk menemukan pribadi-pribadi yang siap. Dia nggak memilih latar belakangnya. Oh, ini ada orang yang pintar, ini ada orang yang cantik, ini ada orang yang ganteng. Dia nggak lihat latar belakang. Dia nggak ngelihat profil dari murid-murid. Dia nggak lihat. Tapi dia melihat sampai kedalaman hati seseorang. Yang orang lain gak lihat, justru Yesus melihatnya. Sebagian orang mungkin akan berkata, mengapa Yesus memilih Andreas? Mengapa Yesus memilih orang-orang murid-muridnya lebih banyak dari golongan kaum marginal? Orang-orang yang tidak dipandang. Orang-orang yang memiliki portofolio yang kurang baik. Sebagai pekerja keras, tidak memiliki attitude yang baik. Perilaku yang kurang baik, tutur kata yang kurang baik. Kalau boleh dikatakan semuanya min. Tapi Yesus tahu setiap kekurangan seseorang min membutuhkan hadirnya Yesus supaya menjadi plus. Supaya menjadi plus. Supaya menjadi plus. Kita nyawa semua ini flat. Dan Yesus menemukan satu persatu. Yang menarik di sini adalah bagaimana akhirnya mereka dalam sebuah perjumpaan pertama lewat sebuah undangan, mari hadiri sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Selanjutnya dari sebuah undangan berubah menjadi sebuah pengalaman. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan hari ini. Ada undangan untuk bisa datang beribadah di tempat ini. Ada undangan untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan hari ini. Tapi saya mau bilang gak cukup dengan sebuah undangan. Jadikan lompatan berikutnya sebuah pengalaman. Bagaimana saudara bisa berkata, here I am. Supaya Tuhan bisa menemukan. Berapa banyak kita mengaku sebagai orang Kristen justru tapi kita gak menemukan sosok pribadi Yesus yang sesungguhnya. Bahkan tidak sedikit ada begitu banyak orang-orang hilang di tengah perayaan ibadah raya. Justru dia hilang. Sekian banyak orang yang hadir. Gak semua memiliki respon yang benar ketika lihat Yesus. Ada yang hanya terpesona, terkagum, wow. Tapi tidak menjadi sebuah pengalaman hidupnya. Berapa banyak kita, kekristenan kita hanya terpesona dengan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Berapa banyak kita terpesona dengan karya-karya Dia. Tapi menjadi pertanyaan adalah, adakah kita betul-betul masuk dalam sebuah pengalaman dengan Dia? Kekristenan sejati adalah kekristenan yang memiliki pengalaman dengan Dia. Sebuah perjumpaan di mana saudara menemukan Dia dan Dia menemukan saudara. Ataukah kita hidup kita terlalu indah sehingga kita merasa bilang begini, I don't care. Yang penting gue ibadah. Atau kita hanya sebagai sebuah hiasan yang terlalu mahal indah di sebuah etalase dipamerkan. Bahwa hidup kita gak memiliki kekurangan, bahwa hidup kita sempurna dan hidup kita ini baik-baik saja. Sehingga arti sebuah perjumpaan itu tidak memiliki makna dalam perjalanan iman saudara. Yang akhirnya membuat saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Menjadi orang Kristen tanpa sebuah keputusan pertobatan yang sesungguhnya. Atau kita menjadi orang Kristen yang penting saya beragama.
Come on. Kalau jadi orang Kristen itu kita akan kehilangan dalam sebuah pemisahan ilahi nantinya. Kalau saja kekristenan kita hanya sebagai pajangan di sebuah etalase hidup yang dengan pride, kebanggaan, keakuan kita bahwa kita ini baik-baik saja. Berbeda dengan pengalaman hidup saya. Kalau saudara mungkin ditemukan di tempat yang baik-baik, di sebuah etalase, di sebuah mall yang bagus. Seorang yang bernama Elisa ditemukan di sebuah comberan, di sebuah speed tank yang kotor, yang najis, yang gak punya nilai apa-apa. Sampai sepasang tangan yang suci, yang kudus, yang berlubang paku. Dia melihat ada sebuah benda yang harusnya dimusnahkan. Ada sebuah produk yang harusnya dicampakkan, dibenamkan lebih dalam. Karena dia gak layak untuk menerimanya. Tapi tangan itu terlalu baik dan penuh kasih. Dia rela ceburkan tangannya. Dia mengangkat hidup saya. Dia mulai membersihkannya. Dia memandikannya. Enggak langsung ditaruh di sebuah etalase. Sebuah pajangan yang menjadi kebanggaan. No. Bagaimana pengalaman kehidupan kekristenan kita? Apa berhenti sampai sebuah undangan? Yuk mari kita ibadah. Atau kita mulai mengalami sebuah lompatan rohani, sebuah dimensi yang baru dalam sebuah pengalaman. Sadar betul di mana Allah menemukan saudara dan saya. Atau justru sebaliknya kita bersembunyi dari kedok yang namanya agamawi. Yang penting saya kan tidak mencuri, saya tidak merampok. Kekristenan tidak hanya berhenti sampai tidak mencuri, tidak merampok. Sepakat dengan pujian yang kita sudah naikkan, mengenal Dia. Atau mungkin saudara, hidup saudara lebih mulia. Sehingga enggak perlu layak dikatakan, biar Tuhan menemukanku. Sehingga akhirnya dalam sebuah perjalanan kita akan mengalami sebuah yang namanya bosan dalam perjalanan iman kita. Atau kita mau mengambil keputusan, Tuhan, temukan aku di tempat ini. Temukan aku di tengah kesunyian hidup. Temukan aku di tengah kehampaan hidup. Temukan aku di tengah kehancuran hidupku, please. Kita bukan siapa-siapa, saudaraku. Kalaupun kita ada sampai hari ini, bukan karena hebatnya kita. Come on. Sadar betul kalau kita ada sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang Kristen yang hilang di tengah perayaan ibadah. Sementara orang mendengar nubuatan, sementara orang menikmati kehadiran Tuhan. Dan kita hilang. Sekian banyak yang hadir dalam sebuah ibadah KKR Yohanes Pembaptis. Yang sangat fenomenal. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami sebuah pengalaman ditemukan oleh Dia. Karena ada hasrat ingin katakan, iya aku ingin jumpa. Penantian yang cukup panjang tentang siapa Yesus. Ternyata Dia. Semakin mengenal pribadi Yesus, semakin dibuat terpesona. Semakin mengenal pribadi Yesus, semakin dibuat terkagum. Dan kalau saudara dipakai oleh Tuhan, bukan karena saudara bisa membalas kebaikan Tuhan,
sekaya apapun yang saudara miliki, sekaya apapun bahkan seluruh dunia ini yang kau miliki, tidak akan pernah bisa sanggup membayar tetesan darah Yesus. Tidak akan pernah sanggup. Sehebat apapun pencapaian hidup kita, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Dan tak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalaupun Tuhan percayakan kita melayani Tuhan, itu karena anugerah. Output dari seseorang yang pernah ditemukan oleh Tuhan adalah seseorang yang benar-benar merasakan kasih Kristus. Sifat daripada kasih Kristus adalah selalu dinamis, produktif. Dia bergerak, saudaraku. Dia nggak akan pernah berhenti. Seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Filipus. Seperti yang dialami oleh yang bernama Andreas. Dia mengalami, ditemukan oleh Yesus. Filipus ditemukan oleh Yesus. Dia nggak berhenti sampai dirinya dia ditemukan. Dia coba mencari untuk menemukan orang-orang yang lain lagi. Bukan untuk membalas kebaikan dari apa yang Yesus lakukan. Tidak sama sekali. Tapi dia sedang membagikan apa yang dia rasakan ketika ada sentuhan kasih Tuhan. Seseorang yang ngalamin kasih Tuhan, dia nggak akan pernah berhenti untuk terus menceritakan tentang Yesus. Kalau kehidupan kekristenan kita stagnan, tidak mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, jangan-jangan kita sedang kehilangan kasih yang sejati itu. Jangan-jangan kita sudah keluar dari tracknya Tuhan. Sementara Alkitab saya menuliskan bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi dia baru memperbaharui hidup saudara dan saya. Sehingga jangan main-main dengan hidup yang Tuhan percayakan. Seseorang yang ngalamin kasih Tuhan, dia gak main-main dengan hidupnya. Dia akan konsisten dengan komitmennya, dia menjaga kesucian hidup. Dia menjaga, tidak mau mengecewakan Tuhan, tidak mau mendukakan hatinya. Karena kasihnya terlalu suci, kasihnya terlalu murni. Kasihnya terlalu indah, gak mau ternodakan dengan kemunafikan kita. Dengan pemberontakan kita. Dengan kesombongan kita. Tapi orang yang mau benar-benar deeper dengan dia, lebih dalam, maka dia akan selalu produktif. Nggak ada capek, nggak ada pernah lelah melayani Tuhan. Karena kita hidup ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan nikmati tuntunan Tuhan setiap hari dalam perjalananmu. Supaya kita memang benar-benar menjadi orang yang ditemukan oleh Tuhan. Dan kita betul-betul menemukan pribadi, sosok pribadi yang sesungguhnya. Yang kita nanti-nantikan terus kapan. Terus kapan Tuhan. Waktunya sangat singkat Bapak Ibu. Dengan fenomenal dunia hari-hari ini. He is coming soon. Dia datang dengan segera. Siapkan diri saudara. Ketika dia memanggil saudara dan engkau menjawabnya, here I am. Ketika Tuhan mulai memanggil Elisa, maka sama seperti Samuel berkata, ini aku Tuhan. Bicara. Ketika Samuel dipanggil Samuel. Berulang kali dia belum paham. Sekali dia belum paham, 2 kali belum paham, 3 kali belum paham. Sampai seorang imam berkata, Sam, kalau dia berkata lagi memanggilmu, katakan,
Ini aku. Biarlah hari ini, siang hari ini ada suara yang sama memanggil nama saudara. Dan aku akan berkata, here I am. Aku ada di Bethesda. Dan aku ingin melayani sama-sama dengan tim yang ada di Bethesda. Melayani Tuhan sampai hembusan nafas yang terakhir. Melayani Tuhan bukan sebagai saudara membalas kebaikan. Enggak pernah bisa membalas. Tapi melayani Tuhan sebagai wujud rasa syukur saudara. Melayani Tuhan dalam semua bidang pelayanan. Anda bisa menjadi pendoa, Anda melibatkan pelayanan altar, Anda bisa berbagi kasih whatever apapun. Jangan jadi jemaat yang pasif, jadilah jemaat yang produktif. Supaya pada akhirnya Tuhan memanggilmu dan hai hambaku yang setia, terimalah mahkota kehidupan. Waktu yang semakin singkat Bapak Ibu, ini waktunya. Jangan main-main dengan hidup saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Stop dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa. Jangan main-main. Dosa akan selalu memburu saudara. Dia gak perlu diundang, dia datang. Jangan buka celah untuk dosa merasuk hidupmu dan merampas engkau dari hadirat Tuhan. Dan kau kehilangan perjuangan sekian banyak tahun. Penantianmu. Yang pada akhirnya tinggal selangkah lagi dan kau kehilangan. Mari sama-sama berjuang dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Belajar mempertajam suara Tuhan. Dengar. Beritanya heboh kan saudara? Tanggal 20, 23 atau 26? 23. Rapture. Ada kelompok-kelompok, saya bilang silakan saja. Jangankan 23, kalau nanti sore dia datang juga saya bilang I'm ready. Pertanyaan saudara, siap enggak? Jangan-jangan saudara karena sebatang rokok saudara enggak siap akhirnya. Pas dia datang nanti sore, entar dulu, belum habis aku. Sip sepele saudara. Jangan kehilangan keselamatan karena sebatang rokok ini saudara. Halo, tersinggunglah saudara, gak apa-apa. Saya ada propos. Ada yang ngedampingin saya propos saudara. Jadi saya ngomong berani. Jangan main-main. Yang masih suka nonton porno berhenti nonton. Yang masih simpan kepahitan berhenti pahit-pahit. Udah hidup ini pahit, gak usah simpan-simpan lagi yang pahit. Belajar dengar sama pemimpin. Udah jangan ngedumel-ngedumel. Dengar aja dulu. Dengar. Yes dulu iya. Saya percaya pemimpin saudara gak akan pernah mau menjerumuskan saudara ke neraka. Itu saya pastikan 100%. Jangan mau dimanipulasi dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Inilah itulah. Come on. Tutup telinga dengan hal yang buruk. Buka telinga suara Tuhan. Supaya apa? Ketika Tuhan panggil kita dengar suara. Jangan ketika Tuhan panggil, yang lain udah rapture, yang lain sudah diangkat. Pada kemana ya? Tentu saudara gak sadar sudah terjadi pengangkatan. Dan saudara akan berjuang berhadapan dengan antikris. Sedikit cerita tentang antikris. Saudara tahu? Saudara akan masuk aniaya yang besar. Dan kematian itu jauh. Saya mau bilang kematian itu jauh. Dipotong kupingnya enggak mati. Dipotong lehernya enggak mati. Cungkil matanya enggak mati-mati. Percaya Yesus. Potong. Percaya Yesus. Saya sih enggak.
Sebelum peristiwa itu terjadi saya sudah disingkirkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa disingkirkan kalau saudara gak peka suara Tuhan? Apalagi kalau sebatangnya ditempel di sini saudara. Makin gak peka itu dengan jalan. Iya saudara. Mau bertobat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bertobat. Saudara bisa bohong sama saya, saudara bisa bohong sama pimpinan saudara, tapi saudara gak bisa bohong sama Tuhan Yesus. Sungguh saudara. Kita bisa memanipulasi dengan gaya, hai shalom. Ibu ketua, shalom. Bapak gembala, shalom. Saudara, Alkitab bilang orang munafik gak masuk surga. Pembohong gak masuk surga. Pencuri gak masuk surga. Pezina gak masuk surga. Loh, duh kok keras banget sih saya hari ini. Iya, waktunya udah deket saudara. Iya, sungguh. Ngelihat kejadian ini, saya bisa pastikan sangat-sangat deket. Gak nakut-nakutin kalau saudara belum puas nanti bisa tanya sama saya. Saya buktikan fakta biblicalnya dan fakta di lapangan hari ini. Alkitab akan sepadan gitu ya. Nubuatan firman Tuhan selaras dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah beranjak dari kebenaran firman Tuhan. Enggak. Semua yang terjadi ini sudah dinubuatkan, sudah dituliskan. Ini deadline-nya ini. Waktunya singkat. Kita gak pernah tahu. Kejadian. Tapi yang dibutuhkan adalah kalau dia datang dikatakan here I am. Ketika dia bilang Elisa, Daniel, pulwakan. Oh iya, ini nomor KTP saya Tuhan. Saya gembala gereja bla 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 bla. Saudara dipanggil namanya. Di mana kamu? Lagi nongkrong. Gak masuk surga saudaraku. Nanti dia absen. Jangan sia-siakan hidup saudara. Temukan pribadi yang sejahat itu. Namanya Yesus. Kalau orang Israel menantikan ratusan tahun. Kita gak perlu menantikan sampai ratusan tahun. Dia hanya sejauh doa. Tundukkan kepala saudara. Izinkan dia menemukan pribadimu di tempat ini. Di dalam benak hati saya. I see you. Sepanjang saya menyampaikan firman ini, saya rasakan sesuatu yang beda. Gemetar saya. Karena tahu yang kudus hadir. Dia yang kudus hadir. Dia yang mulia hadir. Terlalu kotor mata kita untuk bisa melihat dia yang hadir. Dia yang sedang berjalan mau menemukan pribadi-pribadi yang haus.
Dia sedang mencari seperti Filipus. Dia mencari seperti Andreas. Dia mencari seperti Nathanael. Dia mencari seperti Petrus. Dia mencari seperti Yohanes. Dia mencari seperti Yakobus. Di tengah keramaian, dia tidak mengutus malaikatnya, tapi dia datang dan dia melangkah untuk menemukan pribadi-pribadi itu. Dan biarlah siang hari ini dia melangkah dari sorga dan menemukan saudara di tempat ini, jemaat Tuhan. Dia menemukan saudara di tempat ini. Adakah engkau merasakan kalau dia hadir? Saya tidak tahu sejauh mana saudara memiliki kepekaan. Tapi sejak saya duduk di pojokan, saya hanya melindangkan air mata, terus menangis. Karena saya tahu dia yang kudus hadir. Dia yang kudus hadir. Kami puja Engkau Raja. Iya, sama-sama bangkit berdiri. Saya mengundang Ibu Agnes. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, I found you. di tata suci-Mu kami aku menemukanmu. Menyembah Aku Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja. Mari Ibu Agnes boleh ke depan.